Saya bersyukur dapat kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak dalam acara Morning Call GPIB. Saya Pendeta Sehari Wahyuni Angkau. Saya pendeta jemaat di GPIB Alpha Omega Sungai Bahar Jambi. Ditugaskan di Pospakes Getsemani Trentang Baru dan juga Salam Guru Baru. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum melakukan tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini, hendaknya kita awali dahulu dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan tersebut dapat menuntun kita untuk tetap hidup dalam takut akan Tuhan, dan kita dapat menjadi berkat bagi sesama dan juga lingkungan. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk memohon hikmat Tuhan dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk berkat sukacita dan sejahtera yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong juga kami untuk dapat melakukannya di tengah keluarga kami, di tengah persekutuan kami, di tengah masyarakat kami tinggal, di tengah pekerjaan kami. Supaya kehidupan kami boleh bermakna, bermanfaat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Jadikan kami sebagai alat pembawa damai dan sukacita bagi banyak orang, supaya mereka boleh merasakan kasih sayang Allah di dalam kehidupan mereka. Kami mohon berfirmanlah kepada kami, karena kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab yang menjadi perenungan bagi kita di pagi hari ini dari Yakobus pasal 2 ayat 24 sampai dengan 26 yang berkata demikian kepada kita. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, juga melakukannya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, perikop pembacaan kita saat ini berbicara tentang iman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mengapa dikatakan demikian? Karena iman tidak akan bertumbuh jika tidak dibarengi dengan perbuatan-perbuatan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbuatan-perbuatan ini tentunya harus memberikan dampak yang baik bagi sesama dan juga lingkungan. Bagaimana caranya agar perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ini berdampak baik bagi sesama? Kita sebagai orang beriman, perbuatan kita hendaknya sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri. Sesuai kehendak Tuhan atau Allah berarti sesuai dengan firman-Nya. Misalnya saja, kita diminta untuk hidup saling mengasihi, saling menghormati, menghargai, tolong-menolong, jujur, tulus, dan perbuatan lainnya, dan perbuatan baik lainnya kepada sesama dan juga kepada lingkungan tanpa pandang bulu. Selanjutnya, perbuatan yang kita lakukan hendaknya dilakukan dengan tulus hati, murni hati, rendah hati. Tidak ada tujuan di baliknya. Misalnya, ketika kita ingin membantu seseorang, bantulah dengan tulus hati. Bukan karena kita ingin mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Atau kita ingin mencari keuntungan. Ketulusan hati yang kita lakukan bukan hanya sekedar rela melakukan kebaikan-kebaikan tanpa pamrih, tetapi rela melakukan kehendak Tuhan tanpa adanya keraguan dalam diri kita. Dan kita tahu bahwa Allah akan memperhitungkan ketulusan hati yang kita lakukan dalam melakukan kehendak-Nya bagi sesama. Lalu selanjutnya,
kehadiran kita melalui perbuatan kita tentunya harus menghadirkan damai dan sukacita, bukan sebaliknya. Kehadiran kita justru menjadi batu sandungan bagi sesama kita, dan akhirnya mereka terluka, mereka tersakiti, dan mereka menderita. Ketika kita hadir dalam dunia ini, Tuhan punya maksud, punya tujuan, yaitu menjadikan kita sebagai alatnya untuk menyebarkan, membagikan damai, dan tentunya juga sukacita bagi sesama, juga lingkungan, agar nama Tuhan semakin dimuliakan, semakin ditinggikan dan diagungkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayat yang ke-25, di sini digambarkan atau diberikan contoh tentang seseorang yang dibenarkan oleh karena perbuatan yang dia lakukan. Disebutkan bahwa ada seorang perempuan yang bernama Rahab. Meskipun dia seorang pelacur, tetapi dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatannya. Apa sebenarnya yang telah diperbuat atau dilakukan oleh Rahab? Yang ia lakukan adalah membantu menyembunyikan 2 orang pengintai yang diutus oleh Yosua. Jadi, kedua orang pengintai ini keberadaannya diketahui oleh Raja Yeriko. Lalu Raja mengutus utusannya untuk mencari kedua orang ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Rahab? Rahab berusaha mengelabui utusan Raja. Tujuannya untuk melindungi pengintai tersebut. Lalu apa yang diterima oleh Rahab? Atas perbuatan atau iman Rahab ini, Tuhan berkenan kepadanya. Ia dan keluarganya selamat atau tidak dibunuh oleh orang Israel. Di sini Rahab menjadi teladan di mana ketaatan menyertai keselamatan. Ia memperoleh keselamatan dari Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, melalui perenungan di pagi ini, kita sebelum memulai segenap tugas dan tanggung jawab kita diminta untuk mari jadikan hidup kita berarti, bermakna, bermanfaat, dan berdampak bagi sesama dan juga lingkungan. Ini apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk hidup yang beriman kepada Tuhan. Iman yang kita buktikan lewat perbuatan baik kita kepada sesama. Menunjukkan bahwa benar kita adalah anak-anak Allah. Bukan hanya lewat ucapan, tetapi juga tindakan nyata bagi sesama kita. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Kiranya kita sehat selalu, sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati seluruh tugas dan tanggung jawab kita, dan penyertaan Tuhan boleh ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami puji dan kami muliakan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah membimbing dan menyertai kehidupan kami, sehingga sebelum kami memulai seluruh tugas dan tanggung jawab kami di pagi hari ini, bahkan hingga sore hari nanti, kami mohon firman-Mu itu yang meneguhkan iman dan pengharapan kami, supaya kami memaknai kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Kehidupan kami adalah anugerah yang berasal dari Engkau, dan kami mau memaknai kehidupan kami dengan tetap hidup di dalam takut akan Engkau, menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi pembawa damai dan sukacita. Bimbing dan sertai kami ya Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang benar-benar dapat diteladani oleh banyak orang di sekitar kehidupan kami. Kami bukan hanya sekedar berkata-kata, tetapi tindakan nyata boleh kami perlihatkan
ketika kami hadir di dunia ini. Jadikan kami alat-alat pembawa damai sejahtera-Mu, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami mohon ya Tuhan, tolong kami ketika kami diperhadapkan pada persoalan pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami. Jangan biarkan kami berputus asa, tetapi biarlah pengharapan yang berasal dari Engkau memampukan kami untuk terus menjalani kehidupan kami yang adalah anugerah yang berasal dari Engkau. Bapa Surgawi, pada saat ini juga kami mau berdoa bagi setiap orang atau sesama kami yang mengalami pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, musibah, oleh karena bencana alam. Kami mohon Tuhan, Engkau tilik mereka, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, Engkau memberkati kehidupan mereka, memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, memberikan pertolongan ketika mereka membutuhkannya, supaya mereka boleh merasakan bahwa kasih sayang Allah benar-benar boleh menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Meskipun mereka dalam duka cita, dalam penderitaan, dalam pergumulan sekalipun, mereka tidak mudah putus asa, hilang pengharapan, tetapi mereka tetap semangat menjalani kehidupan ini. Kami percaya bahwa tuntunan dan penyertaan-Mu, bahkan hikmat-Mu, menolong mereka untuk tetap dapat berpengharapan kepada Tuhan di tengah hal-hal yang tidak mereka inginkan. Kami percaya kuasa Tuhan yang akan memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di pagi ini, bahkan di sepanjang minggu, hanya di dalam kekuatan kasih sayang Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Ini kami Tuhan yang sudah berdoa, ampuni salah dosa dan pelanggaran kami, supaya kehidupan kami tetap layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.